Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa hadir dalam membahas tentang laporan atau rapor pendidikan TK Dharma Wanita Melati Merdu. Ibu-ibu ya, ibu-ibu guru semua, rapor pendidikan tahun 2024 ini sudah keluar hasil capaiannya. Nah, di sini perlu saya mengundang ibu-ibu, perlu kita membahas tentang hasil yang keluar dalam rapor pendidikan kita ini, karena di dalam rapor pendidikan ini ada nilainya, yaitu ada label nilainya, itu ada kurang, sedang, dan baik. Nah, di sini ada beberapa indikator yang masih kurang nilai kita. Nah, makanya di sini perlu kita bahas bersama-sama ibu-ibu guru semua, supaya bagaimana caranya supaya kita mendapat hasil baik dalam label capaiannya. Contohnya seperti di indikator D.1 ini. Coba ibu lihat di depannya. Dalam indikatornya, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Itu di indikatornya. Label capaian kita masih kurang. Kita mendapat nilai kurang. Kemudian definisi capaiannya itu, perencanaan pembelajaran di tingkat satuan PAUD belum disusun, sehingga pembelajaran di kelas dilakukan tanpa panduan. Perencanaan pembelajaran di kelas juga belum mempertimbangkan keselarasan antara tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Nah, di situ ya, kalau saya lihat di sini label nilainya itu masih kurang. Sementara setiap pembelajaran, setiap hari kita sudah melakukan seperti ini. Saya heran kenapa dalam nilai kita ini masih kurang. Itu yang perlu kita bahas sama-sama di sini, untuk bagaimana supaya menjadi nilai baik. Di sini kita mendapat nilai kurang dalam indikator D.1 ini. Nah, sekarang ibu-ibu ya, kita bahas bersama, kita buka nanti di sini bagaimana untuk merubah nilai kita supaya menjadi nilai baik. Dalam indikator yang label capaiannya kurang atau sedang, nanti ini bisa kita perbaiki dengan mengisi lembar kerja atau RKT. Nanti berarti kita harus membuka RKT-nya lagi. Nah, di situ supaya berubah nilai yang kita inginkan, supaya bagaimana menjadi nilai baik. Nah, itu yang perlu kita bahas sama-sama, karena kalau saya buka dari indikator yang dari D.1 sampai berapa ini, sampai E.9, banyak sekali yang kita di situ dapat nilai kurang. Ada juga tapi yang baik. Nah, sekarang kita bahas sama-sama, kita rubah supaya nilai kita berubah menjadi baik. Itu yang perlu kita bahas hari ini. Bagaimana ibu-ibu semuanya, bu guru semuanya, ada yang bisa kita lihat di depan di layar, bisa kita baca mana yang hasil kita mendapat nilai sedang, mendapat nilai kurang, dan mendapat nilai baik. Nah, itu yang kita bahas satu persatu sekarang. Dalam nilai kurang itu, kurang dan sedang, supaya berubah menjadi nilai baik. Nah, ibu-ibu sekalian, itu tadi ya sudah saya bacakan contoh yang dapat nilai kurang. Sudah bisa kita baca tadi
Terus yang kedua juga di D1.1 kita mendapat nilai sedang. Nah, dalam indikatornya itu pemahaman mengenai komponen perencanaan. Definisi capaiannya itu satuan PAUD telah membuat kurikulum di tingkat satuan namun belum selalu digunakan sebagai rujukan perencanaan pembelajaran di kelas. Satuan PAUD melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan perencanaan namun belum selalu memuat tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Nah, di situ juga kita dapat nilai sedang. Padahal setiap harinya juga kita selalu melaksanakan apa yang tertera di dalam definisi capaian tadi sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan. Kok bisanya kita mendapat nilai sedang sementara kita sudah melaksanakan selengkap mungkin. Nah, itu yang kita perlu juga kita bahas. Mungkin ibu-ibu juga bisa lihat dari situ di layar, bisa dibuka Bu Guru supaya kita tidak untuk mengikat waktu, mana nilai-nilai yang perlu kita perbaiki ya dalam indikator itu. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan ibu-ibu, Bu Guru? Nanti kita bahas sama-sama ya. Ada pertanyaan ibu guru? Sebelum kita lanjut ke lanjut saja ya. Nah, Ini guru. ya. Tadi kan sedikit ya, dari pemaparan tadi atau penjelasan tadi itu kan kita itu dapat nilai kurang. Dari mana kita itu tahu diri kita itu bahwa nilai kita kurang? Kok tiba-tiba di rapor pendidikan muncul aja kurang, sedang, baik. Dan nanti dikurangnya ini bagaimana kita caranya? Itu ayo kita rembuk bersama teman-teman. Bagaimana caranya kita meningkatkan nilai kurang itu? Atau mungkin ada penjelasan tentang apa namanya ini? Rapor pendidikan capaian kurangnya itu guru seperti apa? Nanti mungkin kita rangkum bersama untuk memperbaiki nilai-nilai kurang yang muncul secara ajaibnya Bu Guru. Tumben kita lihat mungkin ini ya kurangnya itu tumben, betul-betul tumben, nggak ngerti juga saya Bu Guru, nanti kita rembuk bersama. Nah, karena sepemantauan saya Bu Guru, kita itu lakukan semuanya, semua kita lakukan dari atas sampai bawah itu kita sudah terapkan semua di anak-anak. Tapi kenapa kok di rapor pendidikan, Masya Allah, kita dapat nilai kurang? Seperti itu, dari mana kita lihat kok kita bisa dapat nilai kurang seperti itu Bu Guru. Ya, terima kasih kepada Ibu Guru. Kalau kita perhatikan di sini rapor pendidikan ini, di situ kita dapat nilai kurang itu karena hasil dari Sulingjar tahun 2023. Nah, berarti itulah yang kita akan perbaiki, kita akan buka hasil dari Sulingjar tahun 2023. Ya, sekarang kita buka sama-sama ya dari hasil Sulingjar tahun 2023. Waiting for connection. tiga. Nah, ibu-ibu semua, ibu guru semua, kenapa dalam label capaian ini kita mendapat nilai kurang? Karena tidak tersedia di Sulingjar tahun 2023 itu. Nah, sehingga kita ini masih mendapat nilai kurang. Nah, sekarang bagaimana kita akan benahi label
benahi label yang masih kurang, yaitu dengan membuka atau kita akan benahi yang masih kurang itu dengan membuka lembar rencana kerja tahunan. Nah, di sini ada ya, kita sudah bisa lihat di layar lembar kerja tahunan. Di situ masih belum terisi. Nah, makanya kita masih mendapat nilai kurang karena belum terisi dan lembar RKT-nya. Nah, itulah sekarang yang akan kita benahi bersama. Demikian mungkin Ibu-ibu, mari kita lanjut aja ke pembahasan kita. Kita buka lembar yang sudah kita bagikan. Kita akan baca bersama. Ya, mari Ibu-ibu.